Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan milenial berprestasi? Kita kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kompeten di bidang kebugaran dan juga aktivitas fisik. Nah, kebetulan kita ada di bulan Ramadan. Nah, jadi kita membahas tentang bagaimana tetap bugar di bulan Ramadan. Nah, kebetulan kita kedatangan narasumber nih, seorang pakar ya Pak ya, bisa dibilang pakar nggak sih? Beliau juga kaprodi fisioterapi teman-teman. Nah, kebetulan di Fakultas Kesehatan ya Pak ya. Nah, beliau ini juga banyak berkecimpung di bidang fisioterapi ya Pak ya. Oke, selama mahasiswa. Oke, kita sambut teman-teman, ada Pak Kamalul Arifin dari Prodi Fisioterapi. Nah, pada hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Kita ngobrol santai tentang apa itu fisioterapi, kemudian bagaimana cara bugar di bulan puasa dan juga aktivitas fisik nih untuk kawan-kawan milenial berprestasi di rumah yang mager, kan kebetulan anak nih kalau puasa ini banyak yang mager nih Pak. Nah, bagaimana cara mereka agar tetap bisa semangat begitu ya, agar metabolisme tubuhnya itu tetap terjaga, kesehatan tubuhnya itu tetap terjaga pada saat bulan Ramadan. Nah, saya mau tanya nih Pak Kamalul, sedikit mungkin menjelaskan ya Pak ya, untuk fisioterapi sendiri Pak. Nah, kira-kira fisioterapi itu prodi apa sih Pak? Oke, fisioterapi ini banyak berkaitan tentang fungsi dan gerak tubuh manusia. Itu singkatnya. Atau kalau lebih panjangnya itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, fisioterapi itu merupakan suatu layanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan fungsi dan gerak tubuh manusia sepanjang daur kehidupan. Dengan menggunakan nanti intervensi fisioterapi, bisa berupa manual terapi, kemudian terapi latihan serta alat-alat elektroterapi. Nah, itu. Jadi itu ya Pak ya, intinya fisioterapi adalah itu teman-teman milenial berprestasi semua. Saya bisa diceritakan sedikit Pak, kira-kira ini kan banyak dari kawan-kawan milenial ini yang belum paham begitu ya Pak ya, mungkin untuk fisioterapi itu kira-kira kalau lulus itu besok jadi apa sih Pak? Nah, ini juga penting ya, fisioterapi ini lulusannya bisa bekerja di banyak bidang. Yang paling banyak misalkan di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di klinik-klinik ini tidak hanya klinik kesehatan yang umum aja, tapi bisa di klinik kesehatan khusus bayi misalkan, atau di klinik kecantikan, atau di klinik kebugaran jasmani itu juga bisa. Kemudian selain itu sekarang yang lagi populer, yang paling banyak diminati juga di tim olahraga. Hampir semua tim olahraga membutuhkan fisioterapis. Ada yang di sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa membuka pelayanan praktek mandiri, ya, bisa bekerja juga dengan medis yang lain, ataupun melakukan pelayanan home care. Atau yang terbaru sekarang bisa melakukan bisa dibilang televisio atau pelayanan fisioterapi berbasis teknologi. Berbasis teknologi. Ya. Gimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Misalkan bisa menggunakan sosmed atau aplikasi tertentu atau platform tertentu, pasien atau orang yang mengalami keluhan terkait fungsi dan gerak tubuhnya itu bisa menyampaikan kepada fisioterapis, nanti fisioterapis bisa memberikan masukan. Walaupun tetap lebih enak ketemu gitu ya Pak ya, lebih enak karena ketemu. kita juga tidak hanya berdasarkan anamnesis atau keluhan dari pasien, tapi kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisioterapi. Pemeriksaan fisioterapi. Oke, itu kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian Pak, saya juga mau tanya, ini kan banyak nih dari kawan milenial itu yang menganggap fisioterapi itu hanya sebagai sarana begitu, atau sebagai langkah untuk rehabilitatif atau langkah untuk penyembuhan begitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Kamarul nih, apakah fisioterapi itu hanya terbatas pada itu tadi untuk rehabilitatif, ataukah lebih kepada langkah-langkah yang lainnya Pak kalau di kesehatan? Oke, nah ini memang fisioterapi ini karena masih bisa dibilang
masih sangat jarang atau belum seterkenal dokter Iya, atau betul. perawat yang orang Betul. langsung mengerti apa itu fisioterapi. Memang sering disalahpahami. Nah, yang pertama sesuai definisi yang di awal saya sebutkan bahwa fisioterapi ini bukan alat Ya. atau bukan juga terapi, tapi merupakan suatu profesi. Itu dulu yang pertama. Jadi fisioterapi atau fisioterapis ini adalah suatu pelayanan kesehatan. Nah, kemudian terkait tadi, nah memang banyak dikenalnya sebagai rehabilitatif. Nah, padahal fungsinya fisioterapi itu tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, tapi seorang fisioterapi juga memiliki peran promotif dan preventif. Nah, jadi kita bisa melakukan edukasi misalkan tentang bagaimana berolahraga yang aman agar tidak cedera berulang. Nah, atau bagi atlet yang sudah cedera biar tetap bisa kembali lagi beraktivitas, berolahraga itu seperti apa. Jadi kita punya peran promotif preventif selain kuratif dan rehabilitatifnya. Oke, jadi itu ya Pak ya kesimpulannya. Jadi kawan-kawan semua, jadi untuk fisioterapi ini bukan hanya rehabilitatif. Rehabilitatif itu penyembuhan pasca pengobatan ya Pak ya. Jadi bukan hanya kalau misalkan ada orang cacat, kemudian kita yang treatment begitu. Jadi bukan hanya seperti itu. Jadi bisa sebagai langkah untuk preventif dan juga promotif begitu ya. Jadi untuk pencegahan dan juga untuk promosi kesehatan, pencegahan. Nah, setelah itu mungkin fisioterapi juga ada di bidang kuratif dan juga rehabilitatif ya Pak ya. Oke, jadi lengkap sekali kawan-kawan milenial. Jadi bukan hanya hanya untuk orang-orang yang sudah maksudnya ada penyakitnya gitu ya Pak ya, tapi sebelumnya itu juga harus di treatment oleh seorang fisioterapis. Oke, saya sudah menangkap nih Pak fisioterapi. Apalagi tadi itu Bu, di definisinya juga kita kan tidak hanya memperbaiki, nah tapi kita juga menjaga dan meningkatkan. Artinya tidak hanya orang sakit yang ditangani oleh fisioterapi, orang yang sehat bisa juga datang atau membutuhkan pelayanan fisioterapi. Oke, berarti orang yang sehat itu juga membutuhkan pelayanan fisioterapi. Nah, jadi sebelum ini ya Pak ya, berarti sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan dengan cara yaitu tadi preventif dan juga promotif. Oke, berikutnya Pak, untuk biasanya untuk fisioterapi itu kan banyak dari kawan-kawan itu yang menganggap bahwa ini tidak setenar yang lainnya atau tidak setenar prodi-prodi kesehatan yang lainnya, tidak seperti keperawatan, kemudian kebidanan. Itu kan sudah banyak sekali ya Pak ya, spill di luar sana. Bisa di-spill sedikit nggak Pak untuk fisioterapi itu kira-kira arahnya kemana? Oke, nah memang di fisioterapi kendalanya karena tadi itu ya belum ada toko, jadi belum ada anak kecil yang kalau ditanya apa cita-citanya pengen jadi fisioterapis, itu belum ada. Tapi rata-rata pasti cita-citanya dokter. Orang yang sudah dewasa pun kalau dengar kata dokter, bidan, perawat punya gambaran. Tapi kalau fisioterapis ini macam-macam tanggapan masyarakat, dan yang paling sering fisioterapis dianggap sama dengan tukang pijat atau sangkal putung. Nah, padahal bukan itu ya Pak ya ternyata ya. Ini hal menjengkelkan yang selalu diterima oleh mahasiswa fisioterapi atau lulusan prodi fisioterapis. Nah, padahal pekerjaannya tidak hanya seperti itu. Jadi kalau saya menganalogikan itu sebenarnya fisioterapi tidak jauh berbeda dengan dokter, hanya saja kalau dokter pakai obat-obatan, sedangkan fisioterapi itu pengobatannya non farmakologi, bisa melalui 3 itu tadi, bisa menggunakan manual terapi, terapi latihan, ataupun alat-alat elektroterapi dan alat-alat lainnya. Nah, di Indonesia sebenarnya yang sedang populer saat ini adalah fisioterapi olahraga Bu. Nah, terutama mulai 2012 sebenarnya waktu AFF itu ada namanya fisioterapisnya Timnas, Matias Ibo. Nah, itu lumayan mendapat sorotan di media sehingga banyak teman-teman dari mahasiswa fisioterapi yang terinspirasi dari beliau. Atau yang sering kali malang melintang diundang di televisi nasional itu ada namanya Windy Mayang. Nah, baru beberapa bulan yang lalu beliau diundang di salah satu acara di Trans 7 Bercanda Pagi. Nah, itu
beliau diundang di situ untuk juga memperkenalkan atau mempromosikan apa itu fisioterapi. Fisioterapi. Jadi seperti itu ya Pak ya, kira-kira fisioterapi. Pak, saya mau tanya lagi. Sekarang kan banyak yang ini ya Pak ya, apa itu namanya, metode kretek-kretek itu loh Pak. Beda dengan beda. fisioterapi. Itu sebenarnya Oke. saya agak sedikit gemes bisa dibilang Bu. Oh gitu. Karena Kenapa? kalau Ibu ingat di sekitar tahun 2014 atau 2015 itu kan ada kejadian semacam kretek-kretek itu, bahkan yang profesional itu meninggal dunia di gitu. Jakarta. Nah mungkin masyarakat sudah lupa, dan saya agak gemesnya itu kok bisa dengan kata abal-abal justru laris manis. Nah itu beda dengan ilmu yang ada di fisioterapi. Nah, jadi itu lebih mirip ke kretek abal-abal, itu lebih mirip ke krioterapi, kiropraktik. Kiropraktik ya. Kiropraktik. Nah itu kan sempat ada kejadian dulu. Nah sedangkan fisioterapi itu berbeda cara melakukannya. Berbeda. Kalau orang awam melihatnya mungkin terkesan sama, membunyikan sendi-sendi ya atau merilekskan seperti itu. Cuman prinsip dasarnya yang membedakan fisioterapi dengan kiropraktik, di fisioterapi itu tidak ada hentakan, Bu. Oh, tidak ada hentakan. Itu bedanya ya Pak ya? Itu bedanya. Jadi lebih aman. Nah, kalau ada hentakan itu memungkinkan otot atau sarafnya bisa cedera. Nah, di kita juga ada seperti itu, cuman itu tadi tidak dihentak. Oh, tidak dihentak. Berarti disarankan nggak Pak kretek-kretek itu? Disarankan boleh, karena itu bisa untuk merelaksasikan, cuman tadi itu harusnya dilakukan oleh profesional. Oh gitu. Bukan oleh sembarangan. Nah, sembarangan orang ya Pak ya, takutnya nanti ada cedera yang berkepanjangan. Nah kira-kira kalau misalkan Pak, kita yang ada di rumah nih ya kawan-kawan semua, nah kira-kira kalau kita melaksanakan atau melakukan aktivitas fisik sederhana, nah itu kira-kira yang perlu kita lakukan itu apa Pak? Yang sederhana aja kira-kira yang harus kita lakukan supaya tetap bugar. Oh, supaya tetap bugar. Nah, itu tadi Bu. Jadi bukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik tetap penting, tapi itu tidak bisa menggantikan olahraga. Nah, untuk menjaga kebugaran kita tetap membutuhkan yang namanya olahraga. Nah, kan di kebugaran jasmani itu kan banyak faktor-faktornya di situ. Untuk seseorang bisa dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik. Simpelnya itu kebugaran jasmani itu kita dianggap memiliki kebugaran jasmani yang baik itu ketika kita bisa melakukan aktivitas secara berulang dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oh gitu. Nah itu baru kita bisa dianggap memiliki kebugaran fisik yang baik atau kebugaran jasmani yang baik. Nah itu bisa dicapai dengan olahraga. Bukan sekedar aktivitas fisik. Bukan sekedar aktivitas fisik ya Pak ya. Oke, yoga itu termasuk ini nggak Pak? Termasuk aktivitas fisik nggak? Maksudnya aktivitas fisik yang termasuk olahraga? Oke, yoga itu sudah masuk olahraga Bu sekarang. Nah, kalau yoga itu kalau dilihat orang hanya duduk, hanya latihan pernafasan, tapi ketika itu dilakukan dengan baik dan benar, dengan teknik-teknik yang sesuai, nah itu sebenarnya membutuhkan energi yang sangat besar yoga itu. Oh gitu. Walaupun orang melihatnya hanya duduk diam gitu ya, hanya berdiri begitu atau hanya menggerakkan beberapa anggota badan, tapi kok capek gitu ya. Tapi ternyata kok berkeringat banyak. Justru itu membutuhkan energi yang besar. Dan sekarang yoga juga banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Jenisnya apa aja Pak kalau yoga? Nah itu saya belum mempelajari kalau di yoga itu, karena itu di luar fisioterapi. Tapi kalau fisioterapi tahu tentang yoga itu lebih bagus lagi. Cuman ya tadi itu Bu, kalau yoga itu sudah masuk bagian dari olahraga atau olahraga, bukan sekedar ya? aktivitas fisik. Oke, siap. Pak, berikutnya ini kan ada pertanyaan nih dari para netizen, dari para kawan milenial berprestasi Pak. Kalau misalkan kita mager, bener-bener mager gitu ya Pak ya, di atas tempat tidur bisa nggak Pak kita olahraga? Bisa. Nah, bisa olahraga di atas tempat tidur ya Pak ya. Olahraga kira-kira olahraga apa itu? Kasur itu bisa. Nah, itu banyak Bu sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, secara simpel yang paling bagus misalkan ketika pagi kita bangun tidur itu sebenarnya kurang baik ketika kita langsung berdiri. Karena baik kan ya Pak ya. Peredaran darah dan lain sebagainya belum normal. Jadi yang baik seperti apa Pak? Bisa dimulai kita dengan menggerak-gerakkan telapak kaki seperti ini Bu ya. Nah ini ibaratkan telapak kaki, nah itu digerak-gerakkan dulu. Kemudian sendi lutut sama paha itu juga ditekuk lurus, tekuk lurus dulu. Nah seperti itu, semacam ada persiapan.
Bangun pun tidak langsung dalam posisi berdiri, tapi posisi duduk dulu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau untuk olahraga itu sebenarnya banyak olahraga yang simple, tidak membutuhkan alat, itu bisa kita lakukan di kamar atau di atas tempat tidur. Oke, contohnya Pak, contohnya. Misalkan kita bisa melakukan latihan penguatan otot-otot tungkai bawah. Nah, misalkan dari Tungkai bawah itu berarti kaki ya. Kita bisa dengan misalkan dalam posisi tidur, kemudian salah satu kaki kita diangkat kurang lebih 20 cm Bu ya. Oh gitu. Sekitar 20 cm. Nah, ditahan, itu bisa untuk melatih quadriceps. Itu bisa ditahan. Atau bisa juga dinamis. Sampai berapa menit Pak ditahannya? Itu 1 jam. Jangan ya Pak ya, capek. Jangan capek. Itu cukup membutuhkan energi yang cukup besar. Mungkin kalau untuk di awal 30 sampai 1 menit itu sudah bagus. 30 detik sampai 1 menit. Tapi diulang nanti. Diulang 3 kali sampai 6 kali. Nah, nanti kalau orang yang sudah bagus otot quadricepsnya itu bisa lebih dari 2 menit. Bisa lebih dari 2 menit ya Pak ya. Tapi kalau orang yang jarang olahraga, saya yakin 1 menit itu udah sangat kepayahan, Bu. Walaupun olahraganya simpel, hanya mengangkat kaki seperti itu. Itu gerakannya macam-macam, bisa diangkat lurus seperti ini, atau bisa juga digabung dengan gerakan di lutut, di ankle, macam-macam, Bu. Jadi ada ini ya Pak ya, ada macam-macamnya gitu ya, ada gerakan. Ada yang seperti mengayuh sepeda, ada yang seperti itu. Untuk kasurnya terserah ya Pak ya, kasur apapun ya. Bebas, tapi lebih bagus daripada di kasur itu matras, Bu. Oh, pakai matras. Kalau di kasur kan takutnya kebablasan tidur. Kita, bukan ya. Kebablasan tidur, terus kasurnya juga tidak ergonomis. Tidak ergonomis ya Pak ya. Jadi dilakukan di matras itu bisa. Kayak push up itu juga kan olahraga yang simple, Bu, nggak butuh alat. Plank, sit up. Nah, latihan-latihan core exercise itu juga sebenarnya untuk orang yang mager sangat cocok karena bisa dilakukan di kamar tadi, nggak. Apalagi kayak sekarang musim Covid, mungkin masih beberapa orang masih sangat yang takut gitu ya, Pak ya. Saya juga seperti itu. Sebelum Covid saya sempat lari-lari tuh tiap sore, Bu. Nah, karena udah tinggi Covid, takut, akhirnya cuma olahraga di kamar ya tadi itu, pakai matras. Nah, lakukan yang latihan-latihan core exercise itu yang bisa kita lakukan di dalam kamar tanpa perlu keluar ruangan. Wah, menarik sekali ya Pak ya pembahasan kita hari ini, kawan-kawan milenial berprestasi. Terakhir Pak, untuk mempromosikan nih prodi fisioterapi. Nah, kira-kira kenapa kita harus memilih prodi fisioterapi? Kalau Pak Kamalul gimana nih? Oke, karena begini Bu, kenapa penting atau sangat menarik untuk berkuliah di prodi fisioterapi? Karena kebutuhan fisioterapi di Indonesia itu masih sangat besar, Bu. Masih sangat besar ya Pak ya? Di tahun 2017 ini berdasarkan pidatonya Rektor Universitas Asia Yogyakarta, itu kebutuhan fisioterapi di Indonesia ini ketersediaannya sekarang 1:30.000. 1:30.000 Pak? Jadi satu orang fisioterapis itu bertanggung jawab terhadap 30.000 rakyat Indonesia. Padahal idealnya seharusnya 1:7.000. 1:7.000 itu harusnya ya Pak ya? Harusnya. Idealnya seperti itu, 1:7.000. Sedangkan ketersediaan di Indonesia itu masih 1:30.000. Jadi sangat jomplang. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman nih gabung di prodi fisioterapi itu berarti nggak akan ini ya Pak ya, nggak akan jobless ya? Nggak akan. Nggak akan pengangguran nih kawan-kawan. Apalagi kalau yang lulusan di D3 fisioterapi, Bu. Ini sangat besar peluangnya. Saya sendiri kan lulusan S1. Jujur saya agak cemburu dengan lulusan D3 fisioterapi karena setiap lowongan itu mencantumkan dibutuhkan D3 fisioterapi, dibutuhkan D3 fisioterapi. Jadi banyak sekali ya Pak ya, masih banyak sekali nih kawan-kawan. Jadi yang masih bingung, yang masih galau, kira-kira aku harus milih prodi apa ya? Bahkan kadang gini Pak, kalau misalkan kesehatan itu kan ininya mindsetnya itu kan di keperawatan, di kedokteran atau di kebidanan. Nah ini ada alternatif lain nih kawan-kawan milenial. Ada prodi fisioterapi. Nah tadi fisioterapi itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Kamalul, kira-kira
kalau fisioterapi ini nanti ranahnya kemana gitu ya Pak ya? Dan itu sangat luas Bu. Fisioterapi pasiennya itu sangat luas. Tadi mulai dari orang sehat. Betul. Kemudian kita juga ada fisioterapi yang namanya pediatri. Pediatri. Yang untuk bayi sampai anak-anak. Oh, pijat bayi itu bukan Pak? Pijat bayi itu bagian dari yang diajarkan di prodi fisioterapi. Makanya tadi saya bilang fisioterapi bisa juga di klinik kesehatan ibu dan anak itu bisa. Bisa buka sendiri juga ya Pak ya berarti ya. Bisa buka praktek sendiri juga. Kemudian kita selain pediatri itu sampai geriatri atau orang yang atau lansia. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada fisioterapi kardiovaskular dan kardiopulmonal untuk orang dengan gangguan jantung, paru atau peredaran darah lainnya. Kemudian juga kayak stroke. Nah, orang stroke, nah itu juga membutuhkan setelah ini Bu ya, setelah stabil, nah itu untuk rehabilitasinya, untuk dia bisa melakukan aktivitas kembali, setidaknya mandiri walaupun tidak 100% normal seperti sebelumnya, itu juga membutuhkan fisioterapi. Kan nggak bisa hanya dengan obat-obatan dia bisa berjalan lagi, nggak bisa. Harus ada treatment ya Pak ya. Kemudian ada fisioterapi muskuloskeletal. Wah, apalagi itu tuh Pak? Terkait orang-orang yang misalkan kecelakaan, misalkan patah tulang dan lain sebagainya. Nah, karena banyak sekali pasien-pasien kayak tadi stroke atau pasien patah tulang yang tidak di fisioterapi, akhirnya itu aktivitas gerak dan fungsi tubuhnya tidak bisa berfungsi normal Bu. Misalkan kan Ibu sering lihat tuh orang stroke yang pola jalannya jadi tidak normal, atau benar tangannya ya Pak yang ya, jadi nekuk seperti atau ini. betul. Itu karena kesalahan di penangan rehabilitasinya. Itu sebenarnya tangannya tidak harus kembali seperti ini, jalannya juga tidak harus kakinya mengslet. Jadi sebenarnya itu kalau mendapatkan penanganan fisioterapi di awal, itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu bisa dihindari. Bisa dicegah begitu Bisa ya dicegah. Pak ya. Fisioterapi juga ada Bu, terkait yang namanya fisioterapi neuromuskular atau terkait dengan saraf. Nah, apalagi kayak sekarang ini ya di zaman yang era digital, nah itu kan tadi kita kurang gerak, sering kaku-kaku leher atau kebanyakan mahasiswa atau dosen ngerjakan penelitian, nah sering merasakan nyeri di daerah sini. Nah, itu juga biasanya ada gangguan saraf yang dikenal dengan carpal tunnel syndrome. Nah, itu bagiannya fisioterapi. Atau ibu-ibu biasanya yang suka masih mencuci manual gitu ya Pak ya, atau menggendong bayi, itu biasanya juga sering terkena de Quervain syndrome. Nah, jadi fisioterapi ini sangat luas sekali. Ya? Nah, mulai dari bayi sampai orang tua, mulai dari yang sehat sampai yang sakit tadi. Nah, itu semuanya membutuhkan pelayanan fisioterapi. Apalagi itu tadi ya Pak ya, 1:7.000 harusnya ya. 1:7.000. Nah, sedangkan ketersediaan masih 1:30.000. Jadi masih kurang. Jadi berapa itu Bu? Berarti banyak banget Pak. Masih berapa ya? Masih 23. 23.000 lagi. Oke. Jadi teman-teman semua yang masih galau, nah ini saya ulangi lagi nih. Yang masih galau mau ngambil di Fakultas Kesehatan, mau ngambil apa ya gitu. Nah, ini fisioterapi adalah salah satu prodi yang menawarkan ini ya Pak ya, menawarkan langsung kerja nggak Pak? Bisa nggak ya? Langsung kerja. Jadi kalau ada mahasiswa D3 fisioterapi nganggur, itu jelas kesalahan di mahasiswanya Bu. Betul. Apalagi sekarang kan dengan adanya BPJS, nah ini fisioterapi mulai diarahkan di puskesmas. Karena di Jawa Timur aja itu nggak semua rumah sakit yang punya fisioterapi. Apalagi puskesmas. Jadi kalau soal lapangan pekerjaan lulusan D3 fisioterapi itu nggak usah khawatir ya Pak ya. Kekhawatiran sama sekali. Oke, berarti bisa langsung bekerja begitu. Bisa langsung bekerja. Nah, ini kawan-kawan milenial berprestasi. Terima kasih banyak Pak Kamalul waktunya dan juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini dan juga kawan-kawan milenial berprestasi yang dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Kamalul ini bisa mencerahkan mulai dari bingung yang darinya galau milih prodi apa begitu, kemudian yang masih mager nih yang di atas tempat tidur tadi katanya Pak Kamalul bisa melakukan aktivitas fisik atau stretching ringan lah ya Pak ya. Nah, stretching itu beda lagi. Beda lagi ternyata. Apa nanti mau dibikin sesinya khusus? Oke, siap.
contoh-contoh stretching buat milenial Oke, siap. berprestasi Mungkin nanti ini. setelah ini ya Pak ya. Setelah Oke. ini kita setelah podcast ini nanti bisa kita tambahkan supaya kawan-kawan milenial berprestasi bisa mempraktekkan nih di rumah. Kebetulan kan puasa ya, daripada nunggu gabut gitu ya, ngabuburit gabut gitu. Mending ngabuburitnya itu bermanfaat. Nah, salah satunya adalah dengan stretching ini. Mungkin nanti saya juga contohkan stretching yang sangat bagus untuk mahasiswa ataupun orang-orang yang kerja kantoran yang pergerakannya terbatas. Oke, siap. Terima kasih Pak Kamalul atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk Pak Kamalul. Amin. Terima kasih kawan-kawan milenial berprestasi. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Saya Dwi Fakiatus Syarifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.